Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Mungkin saya ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang bagus banget buat kita semuanya. Temanya adalah sunnah berjuta pahala sebelum sholat. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi tadi pertanyaan sama guru kita Habib Muhammad Syahab nih. Sebelum iklan Bib. Nah katanya berikutnya apaan lagi nih ya, amalan sunnah yang dibilang ini berjuta pahalanya, bahkan kalau kita sholat sendiri, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Apaan Bib yang berikut? Jangan sampai ditinggalin katanya gitu. Mohon izin Bib. Bismillahirrahmanirrahim, seperti menyambung apa yang dibahas sama guru kita Ustadz Maulana. Artinya walaupun kita sholat sendiri, misalnya sholatnya telat gitu kan. Sholat telat, jadi misalnya di masjid sudah sholat, kita nggak sempat ke masjid, kita sholat di rumah. Disunnahkan adzan atau tidak? Itu tetap disunnahkan adzan. Jadi tetap disunnahkan adzan. Yusannu fihil adzan wal iqamah. Disunnahkan adzan dan iqamat fi sholatil maktubat wal jum'ah. Di sholat yang 5 waktu dan sholat Jumat tetap disunnahkan adzan dan iqamah. Kemudian ada yusannu fihil adzan, yusannu fihil iqamah dunal adzan. Ada yang disunnahkan cuman iqamat tanpa adzan. Seperti apa? Seperti orang jamak sholat. Jamak sholat dan ketinggalan sholat. Orang jamak sholat, jamak gosor itu jamak, kan sholat keduanya itu disunnahkan iqamat. Tapi boleh adzan yang pertama, maka yang kedua sholatnya tidak adzan lagi, hanya iqamat. Orang yang telat sholat, misalnya telat sholatnya rombongan, seperti Ustadz Maulana bilang waktu ke Korea, kan sampai sholat 5 waktu. Ya, Betul. 5 waktu tertinggal, maka yang pertama saja adzan, kedua yang kodok kedua, kodok ketiga, kodok keempat, kodok kelima, itu hanya iqamat saja, tidak semua sholatnya itu semua adzan. Kemudian ada yusannu fihil nida, tadi seperti Ustadz Maulana katakan, yusannu fihil nida dunal adzan wal iqamah, disunahkan nida saja seperti sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Sama sholat sunnah yang tidak disyariatkan buat jamaah, tidak ada iqamat, tidak ada adzan, tidak ada tidak ada nida, itu sholat yang disunnahkan. Juga wanita, tadi sudah dibahas sama Ustadz Maulana, wanita kalau sholat sendiri boleh aja dia mau adzan tapi sholat sendiri. Jadi dia sendiri yang dengar adzannya dan dia sendiri yang dengar iqamatnya, seperti itu. Boleh misalnya contoh gitu. Gimana tuh Bib? Ustadz Syam prakteknya gitu. Boleh. Baik. Artinya qomat sekarang. Oh qomat. Tadi azan. Iya, iqamah. Ini Iqamah. sebenarnya bukan wajib. Ya, buat para pemirsa semuanya bukan wajib, ini juga disunnahkan buat laki-laki dan buat perempuan. Orang kalau lagi qomat, kira-kira waktu qomat kapan orang boleh berdiri? Ya, yuk kita duduk yuk. Waduh. Iya. Kita duduk ceritanya. Saya jongkok aja. Kita duduk ceritanya. Ayo. Berpikir lagi Ayo. iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum berdiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat. Jadi pas waktu qad qamatis salat kan suruh bangun perintah. Nah itu baru kita bangun. Baru kita berdiri. Ini sebenarnya aturan. Artinya kalau saya berdiri dari awal boleh nggak? Boleh saja. Saya langsung Cuman berdiri dari awal, Bib. kadang-kadang orang suka ini. Kita lagi Jumat itu, dipikir kita tidur atau gimana? Mungkin bersangka baik. Kadang dorong ngebangunin, bangun, azan, qomat. Maksudnya belum waktu kita ngambil lewat tertibnya, Iya. baru Qad kita qamatis. berdiri. Seperti itu. Jadi waktu qad qamatis shalah baru kita berdiri. Itu yang dianjurkan, bukan berarti wajib atau tidak wajib. Itu yang dianjurkan. Yang dianjurkan. Seperti itu. Boleh yang lain duduk lagi. Ya, Demi silakan dilanjutkan, Bib. tertibnya ya, Iya. tertibnya. Tertibnya seperti itu. Jadi subhanallah, artinya ini memang kalau kita ibadah mengikuti syariat atau yang disunnahkan atau yang dituntunkan oleh para salaf kita, maka sholat kita menambahkan kekhusyuan dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala. Ada juga yang salah. Misalnya salah begini, sholat wajibnya hampir telat. Oh sunnah nih harus azan, dia azan dulu ya habis sholatnya kan gitu. Artinya dilihat juga sikon, dilihat kondisi, enggak ini sunnah. Pokoknya jadi waktu dia melakukan sholat,
waktunya sudah mepet nih, maka dia boleh tidak melakukan adzan dan iqamat, dia langsung melakukan sholat fardu. Contoh, misal orang masuk masjid, Ustaz, coba Ustaz Syam, Ustaz Syam. Maulana juga boleh. Boleh. Fadli silakan. Iya. Saya yang punya masjid, Oh, iya. saya punya Oh, masjid. saya punya masjid. Iya. Artinya kalau orang Jumat kebanyakan, Betul. Nah. waktu masuk adzan pada berdiri. Mana bagus, berdiri atau duduk? Kan kadang-kadang orang masuk nih suka berdiri atau ketika sholat fardu. Pada waktu Ustaz Sam Azan. lagi azan. Lagi Kita lagi azan, masuk, Ustaz. Nah. Ustaz Sam lagi azan. Aku baru masuk masjid. Nah, kan pada berdiri semua nggak duduk tuh. Mana yang afdol? Tentunya sebenarnya lebih bagus mungkin kita kan menunggu orang selesai adzan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Betul. Jadi kalau duduk lagi, kalau bangun, itu ada yang mengatakan sudah gugur tahiyatul masjidnya. Iya. Maka ditunggu dulu adzan selesai, silahkan dia sholat tahiyatul masjid. Masya Allah. Jadi semua ada aturan. Jadi bukan berarti, oh kenapa ke orang itu kok berdiri semua lagi adzan berdiri dan nggak duduk, supaya lebih simpel saja ketika dia adzan nggak duduk dulu, dia berdiri supaya bisa melakukan sholat sunnah. Kalau orang di dalam toilet, gimana? Apa bisa menjawab azan? Itu lagi nanya. Orang di dalam toilet menjawab adzan boleh atau tidak? Boleh, tapi dalam hati. Dalam hati. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya. Ini Masya Allah ya. Jelas banget tadi apa yang dijelaskan oleh guru kita Habib Muhammad Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, bicara masalah tentang amalan sunnah berjuta pahala sebelum sholat ya. Yang bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun wanita yang berikutnya. Apalagi banyak utamanya, kita minta Ustadz Maulana menjelaskan. Silakan, tafadhol Ustadz. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Buat jamaah baik laki-laki maupun perempuan, tolong disimak dan dicatat. Ada 6 amalan ibadah yang bisa kita lakukan menunggu antara azan dan iqamah. Ketahuilah ada yang namanya ketika azan dan iqamah itu kita menunggu. Kalau di tempat saya di Makassar itu saya kasih jeda 10 menit antara azan dan iqamah supaya memberikan peluang orang yang jauh rumahnya untuk bisa datang. Dan ini sesuai kesepakatan aja. Sesuai kesepakatan di masjid itu mau berapa menit durasinya. Kemarin durasinya 15 menit yang kalau subuh. Tapi ternyata setelah saya lihat berbahaya nih kalau 15 menit. Karena ada pengajian subuh di tempat kami, karena ada pesantren. Maka saya bilang tolong 10 menit aja. Jadi itu tergantung. Jadi ada amalan yang pertama yakni menunggu waktu sholat. Terbalik jangan kita yang ditunggu sholat. Jadi bagusnya kita yang menunggu waktu salat, itu yang pertama. Apalagi kalau kita di masjid bisa berniat itikaf. Yang kedua, apa yang mau kita lakukan? Silakan ibu-ibu catat ya. Jadi ibu-ibu bisa mendapatkan juga. Yang kedua, berdoa. Ingat salah satu doa yang diijabah adalah doa di antara azan dan iqamah. Di situ perbanyak doa, berbanyak zikir dan sebagainya. Dan usahakan doa-doa yang luar biasa, apalagi kalau perbanyak salawat. Salawat kepada Rasulullah SAW itu luar biasa. Yang ketiga, yang ketiga adalah salat sunnah. Ada namanya sunnah rawatib, ada salat termasuk yang dikatakan tadi Habib. Kalau kita baru datang tiba-tiba belum sempat salat sunnah tahiyatul masjid, boleh kita salat sunnah. Jadi banyak sebenarnya amal yang ibadah yang bisa kita lakukan antara azan dan iqamah. Daripada kita tinggal ngobrol dan sebagainya, sebaiknya antara itu azan dan iqamah betul-betul kita fungsikan dengan sebaik-baiknya, karena di situ termasuk waktu-waktu yang mustajab. Kemudian yang keempat apa? Jadi yang pertama tadi menunggu sholat, berdoa, salat sunat. Yang keempat adalah berzikir. Di sini kita selesaikan zikir-zikir kita. Apalagi kalau kita, mohon maaf usahakan dalam zikir ini kita bisa pakai tasbih supaya ada hitungan dan sebagainya. Apalagi kalau kita bisa melaksanakan zikir 500. Apa itu? Basmalah, istighfar, salawat, kemudian la ilaha illallah, tasbih lengkap. Jadi ini 500 selesaikan semua. Nah, apalagi yang berikutnya, membaca Al-Quran. Kesempatan, kalau kita membaca Al-Quran 2 lembar atau 1 lembar sebelum dan sesudah salat, berarti kita akan mendapatkan apa? 1 juz 1 hari. Jadi sekali lagi, 1 juz 1 hari. Nah, mohon maaf apalagi yang berikutnya adalah membaca istighfar. Perbanyak istighfar, apalagi kalau kita membaca penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa terus itu perbanyak. Kenapa? Disinilah peluang kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Apalagi tadi alhamdulillah kita dapat ilmu lagi dari Habib bahwa orang yang azan itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak apa-apa nih, usahain. Bagaimana kata perempuan, gimana kami Ustadz? Apakah kami bisa dapat pahala orang kayak azan seperti itu? Ya lakukan adalah menjawab azan.
Sekali lagi menjawab azan. Menjawab azannya gimana? Sama dibacaannya ketika dibacakan kecuali pada saat ayyal salah ayyal falah kita la haula wala quwata illa billah. Dan juga kalau tadi azan subuh as-salatu khairum minan naum maka kita sadaqta wa barakta. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Buat jadi ibu-ibu jangan kecewa. Iya. Jadi tema hari ini juga termasuk ibu-ibu punya. Iya Allah mantap. Nah nih terima kasih banyak Ustadz. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah ya. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang berikutnya kita akan melihat lagi sebuah tayangan nih. Ada pengambilan akar siwak langsung dari pohonnya. Wah ini dia nih. Penasaran pasti kan? Aiywa. Halo. Inilah siwak yang Rasul sebutkan di sunnah-sunnah Rasul. Keras bak. Ini diambil dari akarnya, bukan dari atasnya. Iya kita kalau mendengar kata siwak ini gitu ya kan. Iya biasanya kalau kita lagi umroh gitu. Itu laki-laki yang pakai gitu loh. Jarang ya. Kalau kita lihat ada yang perempuan sananya gitu. Sambil papasan jalan sambil bawa-bawa siwak. Nah tapi katanya ternyata sebelum sholat itu ini istimewa juga apabila dilakukan oleh para wanita khususnya. Ini mungkin bisa dijelaskan nih Ustadz Syam untuk bagaimana mungkin bersiwak yang baik buat para wanita. Silakan, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi laki-laki ada kesunahan azan yang insyaallah fadilahnya sangat luar biasa apalagi dilakukan dengan suci dari hadas. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk berdiri ketika mengumandangkan azan, kemudian menoleh ke kanan ketika hayal salat, menoleh ke kiri ke kita ketika hayal falah. Dan juga banyak sekali subhanallah pahala bagi laki-laki. Walaupun sebenarnya perempuan juga dapat pahala dari azan, yaitu menjawab azannya. Nah sekarang subhanallah laki-laki dan perempuan itu dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa mereka bisa sama-sama atau setara dalam ketakwaannya. Walaupun dalam keseharian memang berbeda. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi seorang wanita. Namun keutamaan di sisi Allah mereka dinilai daripada ketakwaannya. Termasuk ketakwaan ketika menjalankan sunnah baginda Nabi SAW. Salah satunya adalah bersiwak. Jadi bersiwak itu baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalau kata Mas Fadli kok dulu kita lihat pas umroh tuh jarang kelihatan perempuannya karena pakai cadar gitu ya. Jarang Ya, memang mereka jalan-jalan ya. nggak Jadi jarang kita nggak gitu. tahu juga Iya, jadinya. tapi sebelum sholat itu adalah sunnah baginda Nabi SAW. Maka yang pertama keutamaannya adalah menurunkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan niat mengikuti apa yang dilakukan baginda Nabi SAW. Yang kedua disebutkan bahwasanya bisa menajamkan pandangan mata kita, subhanallah. Kemudian yang ketiga ada dalam kitab yang disebutkan Imam Nawawi bahwasanya sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi 2 rakaat dengan siwak sebelumnya itu jauh lebih baik dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Jadi kalau keutamaannya orang pakai siwak dulu itu lebih baik sholatnya dibanding 70 rakaat orang tanpa siwak. Kemudian menambah fasih. Jadi kalau misalnya ada yang lagi latihan tahsin ya berusaha tha, dha, zai, ra, sha, sin ya, dha, ta, dha ya dicoba dengan siwak. Kok susah banget huruf sad, kok susah banget huruf dha, kok susah banget huruf dal, maka coba digunakan siwaknya. Maka insya Allah akan menambah kefasihan. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah mempermudah di saat sakaratul maut. Gimana caranya? Bukan disikatin giginya pakai siwak juga. Tapi ambil siwak, dicelupkan ke air, maka dibasahkan bibirnya dengan air yang bekas siwak tadi. Jadi di tap-tap ya, di tap-tap di bibirnya. Kalau istilah yang perempuan biasa tutorial make up, lipstiknya di tap-tap aja, di tap-tap pakai siwak di bibirnya. Maka subhanallah itu akan mempermudah sakaratul maut. Kenapa? Orang dalam keadaan sakaratul maut sangat kehausan perasaannya. Kayak kering, tapi diberi air minum gak berhenti kehausan. Maka caranya adalah di tap-tap air bekas siwak di bibirnya. Kemudian yang selanjutnya membuat musuh takut. Jadi ada kisah yang luar biasa itu ketika terjadi peperangan susah untuk menembus pertahanan musuh. Maka pimpinannya mengatakan ada kesunnah Nabi yang kita tinggalkan. Mereka mengatakan perasaan tidak ada. Wahai pimpinan, wahai jenderal. Kemudian jenderal mengatakan coba kita periksa. Ada nggak siwak kalian di kantong kalian? Ternyata banyak yang berjatuhan ketika perjalanan.
perjalanan. Akhirnya diperintahkan untuk mengambil siwak ya. Mengambil siwak karena tidak ada tanaman siwak, mereka ambil daripada pohon yang besar, dijadikan siwak pada saat itu. Maka musuh ketakutan. Kenapa? Mereka bilang, ini luar biasa pasukannya, pohon aja dimakan apalagi kita, subhanallah. Jadi ternyata ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh baginda Nabi SAW dan dijelaskan dalam kitab-kitab, insya Allah. Masya Allah, luar biasa Ustadz Syam. Terima Siap. kasih banyak atas penjelasannya. Tapi kalau kita lagi ngomongin masalah siwak nih ya. Saya jadi ingat saya janjian sama teman saya hari ini. Siapa? Tommy Kurniawan. Ah, Tommy ada? Tommy Kurniawan. Ustadz kenal, semua pasti kenal Iya. kan. Nah kayak gitu, kayak saya izin dulu sebentar kali ya. Karena gak enak nih kalau misalnya saya tinggal kelamaan. Dia udah nungguin dari tadi. Assalamualaikum, bentar Bib. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Sehat lah ya? Alhamdulillah. Nah nih ya, Iya. kita tadi sama guru-guru kita ini lagi Iya. berbicara tentang sunnah yang pahalanya tuh besar banget. Sampai Benar. berjuta-juta. Nah tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, kalau rutin mengamalkan ini nih ya, mengamalkan amalan soleh ini meskipun amalan itu sedikit dan ringan atau bahkan dipandang remeh oleh sebagian orang, namun ternyata tanpa kita sangka amalan tersebut mengandung pahala yang besar. Nah salah satunya sunnah Rasul yang kita kerjakan sebelum sholat, membersihkan diri termasuk gigi dan mulut. Masya Iya, Allah. bener banget ya. Sunnahnya kalau nggak salah itu membersihkan mulut itu dengan bersiwak ya. Ya bro ya. Iya benar banget, Masya Allah luar biasa. Itu luar biasa bener Tom. Nah sekarang ya sudah ada ini nih buat pemirsa yang ada di rumah. Pasta gigi halal bersiwak. Sasha, Masya Allah. Pasta gigi Sasha ini mengandung serpihan siwak asli. Seperti dijelaskan tadi menggunakan bahan yang disunahkan untuk membersihkan gigi dan mulut. Siwak juga berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Selain itu diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Masya Allah, bagus banget ya bro Masya Fadli ya. Allah. Nah saya juga pernah dengar nih, bersiwak akan membuat mulut bersih dan mendatangkan ridho Allah. Pasta gigi Sasha ini pastinya halal juga dong ya. Insya Allah terjamin aman dan halal. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Wah istri di rumah pasti seneng banget nih bro. Karena bisa selalu menjaga kebersihan mulut. Jadi nggak perlu lagi deh beralih ke pasta gigi lainnya. Karena siwaknya sekarang sudah ada dalam pasta gigi Sasha. Iya dong Tom, insya Allah bisa membawa kebaikan buat kita dan keluarga. Karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih ya, jangan kemana-mana. Setelah ini Islam Itu Indah akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi yang belum kirim pertanyaan, kirim sekarang juga. Kita tunggu ya. Setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi keluarga harus pakai ini Tom. Memang Dari pakai sekarang. ini. Oh pakai ini juga. Sudah lama pakai Masya ini. Allah luar biasa ya. Tapi Iya. emang ini dibutuhin banget nih. Kita Iya. harus membiasakan diri.